Ustaz, nah ada bahasan tentang zina. Tadi kan yang Ustaz bahas tentang sah atau tidaknya atau hubungannya dengan eh, hasil zinanya. Kemudian kalau misalnya kasusnya adalah yang berzina itu adalah orang tuanya. Kemudian anaknya ini sekarang sudah menikah, kemudian sudah mempunyai anak lagi, dan pasangan ini baru mengetahui bahwa istrinya itu adalah hasil dari zina. Bagaimana sementara yang menikahkan adalah ayahnya. Nah, kalau mengikuti yang pendapat pertama berarti tidak sah ya Ustaz. Pertanyaannya adalah apakah pernikahan anak ini tadi harus diulang atau bagaimana Ustaz? Baik. Kalau mengikuti pendapat pertama, konsekuensinya berarti apa? Konsekuensinya adalah pernikahan itu tidak sah karena walinya adalah wali yang tidak dianggap wali, ya, yaitu orang tua biologis dari orang tua zina. Bagaimana hukumnya kalau sudah terkadung nikah gitu jemaah? Apakah perlu diulang? Al-jawab tidak perlu diulang. Ya, karena ketidaktahuan dan itu dianggap sah. Tapi kalau tahu sengaja, bagi yang berpendapat demikian ya konsekuensinya harus diulang. Bagi yang berpendapat itu adalah tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya, gitu ya. Oleh karena itu pendapat kedua itu lebih menenteramkan. Karena banyak kasus seorang telah menikah dengan perempuan yang ternyata perempuannya anak zina dulunya. Sehingga timbulnya keraguan, timbulnya ketidaknyamanan, ya mengulang nikah sementara dia sudah punya anak pula, lalu apa status anaknya nanti? Apakah juga anak gelap gitu karena nikahnya tidak sah? Maka sesungguhnya enggak demikian ya. Jadi pendapat yang kuat itu pendapat kedua. Namun kalau sudah kadung seperti kasus pertama, maka karena ketidaktahuan tidak perlu diulang. Tapi kalau tahu sengaja maka berarti dia harus diulang konsekuensinya. Namun anak yang lahir bagaimana? Ya anak yang lahir tetap anak yang sah. Ya, karena bagaimanapun seperti orang kafir menikah. Sama-sama kafir nikah dulu di zaman kafir lalu masuk Islam. Pernikahan mereka tetap sah. Pernikahan mereka tetap sah. Tidak perlu diulang nikahnya. Jadi contohnya ada orang Hindu, suami istri Hindu masuk Islam, atau suami istri Kristen masuk Islam, suami istri Yahudi masuk Islam, Buddha masuk Islam, suami istri. Ketika dia masuk Islam bersyahadat, nikahnya nggak perlu diulang. Karena nikahnya sudah dianggap sah. Mana dasarnya dulu para sahabat tidak ada mengulang-ulang pernikahan, padahal dulu mereka menikah di zaman jahiliyah. Tentu dengan adat tata cara jahiliyah, namun dianggap sah. Maka apalagi yang lebih mudah seperti ini, yaitu pernikahan bukan wali yang dianggap wali, ya, sehingga dianggap pernikahannya tidak sah. Maka kalau tidak tahu tidak perlu diulang. Kalaupun tahu maka konsekuensinya diulang. Tapi kalau tidak pun ya semua anak-anak tidak menyebabkan menjadi anak zina dan yang semisalnya. Anak-anak yang lahir dari hasil pernikahan yang walinya dianggap wali bapak biologis zina. Nah, demikian. Karena ini kasusnya jadi karena saya sendiri pasangan ini akhirnya karena konsultasi KUK dan KUK mewajibkan mengulang pernikahan saya. Jadi akan nikahnya diulang. Berarti kan dari pasangan ini sudah ada anak sebetulnya. Jadi hasil anaknya yang itu ya sebenarnya kan bukan dari hasil zina yang misalnya nikahnya sebelumnya resmi segala macam hanya diminta diulang oleh KUA gitu. Berarti anak yang sebelumnya anak zina ya yang setelah nikah ulang anak resmi gitu ya. Kan kasihan. Insya Allah tidak masalah, jangan ragu, jangan bingung ya. Insya Allah sebenarnya KUA juga ada yang berpendapat ya itu bapak biologis ya, jadi sah-sah saja itu. Sebenarnya sebagiannya. Nah, Allah alam. Oh iya, barakallahu fikum. Cukup ya? Cukup Ibu ya, ini dulu yang bisa kita sampaikan. Nggih, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya wali murid nikahnya nikah siri, tapi di akte kelahirannya yang tertulis hanya nama ibunya, tidak ada nama ayahnya. Padahal mereka pernikahannya pernikahan siri memang. Ustaz. Baik.
Ini perlu dijelaskan dulu didudukan apa maksud nikah sirri. Nikah sirri menurut istilah syariat beda dengan nikah sirri menurut istilah adat kebiasaan kita. Di dalam masyarakat adat kebiasaan kita nikah siri itu maksudnya nikah di bawah tangan, maksudnya nikah tidak melalui KUA dan tidak punya buku nikah. Itu nikah siri menurut masyarakat. Dan nikah siri menurut masyarakat adalah nikah yang syar'i menurut syariat. Adapun nikah sirri menurut syariat adalah nikah yang tidak terpenuhi rukun-rukunnya, tidak ada wali, tidak ada mahar dan semisal. Tidak ada saksi dan semisal. Seperti nikah berduaan di hotel. Nikah cuman berdua, suami laki sama perempuan, seperti nikah mut'ah. Ya. Itu namanya nikah siri menurut syariat, nikah yang tidak sah. Tapi nikah siri menurut masyarakat adalah nikah yang sah. Cuma tidak diketahui oleh pemerintah melalui KUA sehingga tidak dapat surat nikah itu saja. Dan nikah siri seperti ini yang di masyarakat yang kita bahas, mungkin ini yang dimaksud oleh ibu penanya, maka kita harus jelaskan, nikah seperti ini kalau bisa jangan. Karena apa? Akan merugikan nanti, akan kesulitan nanti untuk legalitas anak-anak kita dalam urusan-urusan kepengurusan dengan pemerintah, entah itu KTP, akta, apalagi surat nikah dan semisal yang itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita di saat modern sekarang ini. Jadi kalau bisa resmikan saja. Terus yang kedua, kalau sudah nikah siri seperti itu sah menurut syariat, tidak masalah. Semuanya berlaku, warisnya berlaku, semua ketetapan berlaku. Nah sekarang yang ditanyakan ibu tadi apa? Kalau yang dimaksudnya di bagaimana status anak semuanya, ya semuanya anak normal wajar. Hanya saja nikah siri seperti ini tidak ada legalitas dari pemerintah itu saja, tapi secara agama sah. Secara agama sah. Baik, jadi tidak masalah ya, cuman saya sarankan segera mengurus ya surat-surat legalitas karena ini sangat penting. Ya. Mungkin tidak masalah untuk kalau diurus setelah beberapa tahun biasanya ya. Sudah nikah siri sudah 2 tahun lalu diurus, tidak masalah. Nanti sekedar untuk mendapatkan surat legalitas akad surat nikah misalnya, nanti nikah ulang hanya sekedar syarat gitu aja ya, karena memang disyaratkan demikian. Tapi kalau bisa tanpa nikah ulang ya, cukup laporan kita sudah nikah, ini suratnya nikah siri, ini surat nikah sementaranya yang mungkin oleh lurah atau apa diketahui oleh saksi di situ, masyarakat di situ, itu lebih baik. Tidak usah akad nikah ulang di kantor KUA-nya. Saya juga kurang paham bagaimana prosedur dalam masalah ini. Tanya Pak Abdul Wafi, insya Allah lebih tahu beliau. Terus kalau untuk penulisan ijazahnya si anak di sekolah itu gimana? Kan nama ibunya Ya, harus ada nama ayahnya. betul. Ngomongin ke orang misalkan sejak Nah, menisbatkan anak ya, menisbatkan anak kepada bapaknya, penisbatan yang bukan bapaknya itu haram dan dosa besar. Menisbatkan anak bukan kepada bapaknya itu terlaknat dan dosa besar, tidak boleh. Tapi kalau cuma sekedar dalam tulisan seperti apa ya, ijazah atau ya sekedar tulisan, penisbatan itu sebenarnya tidak benar pun tidak masalah. Tapi jangan sampai penisbatan dalam bentuk meyakini penisbatan disebarkan ke masyarakat seperti itu, maka itu penisbatan yang palsu, tidak boleh. Tapi kalau cuma surat-surat saja, karena agama ini tidak melihat surat-surat seperti itu, maka itu dibolehkan. Kalaupun afdol diganti, tapi kalau tidak bisa kesulitan, ini sudah tidak masalah. Hanya sekedar di dalam apa penulisan surat-surat legalitas itu saja. Tapi kalau seandainya bisa diganti dirubah, ya tidak boleh, harus dirubah kalau bisa. Gitu, kalau memang mumpung masih kecil gitu ya, diurus ke catatan sipil setempat itu lebih bagus ya supaya sesuai. Tapi kalau cuman sekedar nama dalam tulisan, contoh ada orang yang di KTP, di ijazah, di akta namanya jelek, buruk, namanya nama yang haram, misalnya nama yang dilarang dalam Islam, tapi sudah kadung ditulis di ijazah di mana-mana, surat-surat penting, di akta kelahiran di mana-mana, maka cukup ganti nama saja, tapi tidak harus merubah apa? Surat-surat tidak perlu, ijazah dirubah tidak perlu. Cukup ganti nama, nanti kalau dipanggil, misalnya nama awalnya adalah nama yang jelek, misalnya Abdul Husain gitu ya, atau namanya Juventus atau Petrus misalnya.
maka nanti ganti dengan Muhammad. Maka panggil akhirnya Muhammad. Muhammad. Jangan tetap dipanggil Juventus karena mentang-mentang di dalam aktenya namanya Petrus gitu. Kan itu nama orang kafir, ya. Nama orang kafir. Jelas Bu ya. Jadi kalau sekedar saja tulisan boleh, tapi kalau dipanggil ya harus diganti. Nah, Jadi boleh ya Ustaz kita menuliskan nama ayahnya di ijazahnya. oh iya. Iya boleh kalau bisa diganti. Ya boleh. Barakallahu fikum. Nggih, monggo cukup sampai di Ada sini. satu lagi Ustaz. Ya wes. Ada yang mau tanya lagi. Ya. Semisal begini, ada Ahmad dan Iman seminggunya Ahmadnya membawa Mm-mm. kondisinya putrinya awal ini ke ayahnya, Iman yang posisinya seperti apa? Mm-mm. Di rumah, Nah, nah, nah. Taib. Mahram itu ada mahram yang abadi dan ada mahram yang tidak abadi. Mahram mu'abbad itu ada 3. Satu karena nasab, yaitu semua kerabat ya kecuali sepupu. Yang kedua karena pernikahan. Yang ketiga karena persusuan. Itu mahram abadi. Nah, karena pernikahan ada 4. 1 anak tiri, 2 mertua, 3 menantu, 4 ibu tiri. 4 ibu tiri, yakni istrinya ayah kita atau menantu ya atau mertua kita. Dan yang terakhir keempat adalah anak tiri seperti tadi kasusnya. Maka anak tiri jadi mahram bagi suami, bagi bapak tirinya ini adalah dengan syarat kalau sang bapak ini telah jima dengan ibunya. Kalau sudah jima dengan ibunya sudah dukhul, maka anak tiri perempuan ini menjadi mahram bagi bapak atau suami ibunya ini. Jelas ya? Tapi kalau belum masuk, belum dukhul, belum jima, maka anak tiri ini bukan mahram. Contoh, ibunya meninggal, ya, belum jima ini suami ini. Maka sang suami tadi boleh menikahi anak tirinya tadi, anak tiri anak sang istri yang telah meninggal. Jadi dinikahi langsung boleh, ya. Karena suami nggak perlu nunggu masa iddah kalau suami. Ya. Tapi kalau sudah dijimai ibunya, maka anak tiri ini menjadi mahram selama-lamanya. Adapun kalau ibu tiri kita, maka menjadi mahram selamanya, walaupun cuman ijab kabul tok saja. Karena demi menghormati ayah kita. Demikian pula mertua. Mertua itu makanya nggak ada istilah bekas mertua, nggak ada istilah bekas mertua. Mertua itu mahram selamanya. Tapi kalau bekas istri ada ndak? Ada bekas istri. Tapi walaupun istrinya sudah diceraikan misalnya, tapi ibunya sebagai mertuanya tetap mahram selama-lamanya. Jelas Bu ya? Dan sesama anak tiri Bu boleh nikah ya. Misalnya janda bawa anak perempuan, laki-laki duda bawa anak laki-laki. Nah, masing-masing anak ini dia bukan mahram. Sehingga kalau serumah jaga itu hati-hati, jangan saling lihat, jangan berdua-duaan itu karena bukan mahram. Sehingga bagaimana supaya jadi bebas di rumah, kawinkan saja. Jadi bapak ibunya kawin, anaknya pun kawin, dan nanti warisan tidak kemana-mana. Jadi warisan tidak kemana-mana, tidak jauh. Ya, cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.